We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, tadi pagi dunia dihebohkan dengan dirilisnya sebuah trailer yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar film superhero nih, terutama film Marvel. Sebenarnya kehebohan itu sudah dimulai sejak kemarin, di mana ada bocornya sebuah trailer yang masih tanda kutip belum jadi ya. Dan namun ternyata tanpa berpikir panjang, studio langsung aja memberikan trailer itu pagi ini tanpa diduga-duga dan tanpa ada berita apapun. Nah, pada episode kali ini kita akan membincangkan trailer tersebut dengan teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Bram dari Broscast Podcast. Apa kabar, Mas? Halo Mas Tiawan, alhamdulillah kabar baik. Thank you udah diundang lagi, Mas. Wah, sehat ya Mas ya? Sehat, luar biasa. Oke. Yang kedua ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mas, kabar? Puji Tuhan, sehat nih. Wah, itu Spider-Man-nya udah pakai black juga ya, sesuai dengan ini versi budget. Garfield nih, versi Andrew Garfield. Nah, kalau ini saya versinya si Toby. Oh iya. Ini yang versi Tom Holland siapa nih? Tom Hollandnya yang masih muda, Mas Albi kali ini. Nah, berikutnya ada Mas Albi Pratama. Apa kabar Mas Albi? Halo, kabar baik Mas Setiawan. Terima kasih sudah diundang buat ngobrol-ngobrol. Izin bergabung ya. Yes, harus. Nah, yang berikutnya ada Mas Nanda dari Movie Break Universe. Apa kabar Mas Nanda? Halo Mas, sehat-sehat baik. Terima kasih kesempatannya buat diundang lagi. Wah, pastinya ini karena udah ditunggu-tunggu nih. Dan yang terakhir tapi tetap nih Mas Al Wijaya dari Movie Strike. Apa kabar Mas? Ya, baik-baik aja. Makasih ya udah diundang lagi. Sehat ya? Sehat ya. Nah, gimana nih respon kalian pas melihat tiba-tiba nih muncul nih dan tiba-tiba semua lini di media online itu penuh dengan trailer ini nih. Pastinya kalian semangat ya, Mas ya. Nah, sekarang nih saya mau mulai dulu dari Mas Bram nih, Mas. Pas Mas Bram pertama kali ngeliat ini, apa nih perasaan yang didapat dan istilahnya hal-hal yang menarik yang Mas lihat ini apa nih dari trailer ini? Ekspresi pertama saya ketika tadi pagi, Mas. Ini Mas Tiawan kebetulan yang ngasih tahu saya dan ngirim linknya. Ketika 25 menit setelah diupload di YouTube-nya Sony Pictures kalau nggak salah. Ekspresi saya pertama ngenyek. Kalau orang dia bilang tuh ngenyek. Karena gini, ini pasti gara-gara lo kemarin bocor kan. Coba lo nggak bocor. Apakah memang dikeluarkan di tanggal ini atau jangan-jangan mendekati di Christmas di akhir tahun kayak gitu. Jadi saya nganggapnya ini saya bilang ke beberapa teman yang DM membincangkan soal ini. Apakah memang ini kemudian strategi marketing pura-pura bocor seperti yang dilakukan oleh universe sebelah kayak gitu, atau jangan-jangan memang ya udahlah sekalian aja, toh orang udah tahu, orang udah ngelihat ada Dr. Ock, ada Green Goblin, ada Electro di situ. Nah, jadi itu pertama, mungkin pandangan meremehkan dan sinis kali ya kalau saya bilang. Terus secara storyline kalau kita bilang 2 menit sekian itu buat saya tidak terlalu mengejutkan sebetulnya, karena kita pasti sudah menebak awal ini masih kelanjutan dari Mysterio yang membuat masalah di ending Far From Home kemarin. Cuman yang sedikit membuat saya tercengang mungkin plotnya kali ya. Saya tidak mengira bahwa ternyata fitnah dari Mysterio ini cukup berdampak pada seri film No Way Home ini. Jadi saya pikir ini ya sudah selesai. Biasanya kan Marvel kan seperti itu kan. Kayak misalnya kita tahu dari Avenger ke waktu itu Avenger 2 kalau tidak salah, awalnya gitu aja selesai. Ternyata 2 penjahatnya cuman di awal, yang di Sokovia selesai. Nah, saya pikir Mysterio kan juga seperti itu, tapi ini berdampak dan seakan-akan menjadi bridging story untuk dia ketemu dengan Doctor Strange. Jadi itu yang saya pengen lebih paham gimana sih. Oh, ternyata ada build story juga loh buat Doctor Strange untuk Multiverse of Madness di tahun depan. Jadi menurut saya itu yang menarik. Tapi kemunculan Dr. Ock, kemunculan Green Goblin itu ya biasa aja, kita udah tahu semua. Itu sih Mas kalau saya. Iya, sombong banget, biasa aja udah tahu semua.
padahal Mas Bram mungkin teriak-teriak, Dokter Oak gitu, enggak, saya tetap menunggu Emma Stone lah. Nah, itu dia. Nanti kita bicarakan itu lebih seru. Nah, kalau Mas Dian sendiri gimana, Mas Dian? Pas melihat ini Mas Dian nih salah satu yang benar-benar menanti-nantikan nih dari dulu nih ya. Nah. Saya tuh yang tadi pagi saya bilang saya udah standby dari jam 8 tuh. Jadi sekitar jam 8.20 tuh channel Sony Pictures tuh udah saya refresh terus tuh. Jadi kalau saya adalah yang ada di tim menganggap bahwa kebocoran kemarin itu sebetulnya strategi marketing gitu. Karena hype-nya orang nungguin Spider-Man No Way Home itu kan di sekitar bulan Juni sampai Juli waktu itu yang ada event Spider-Man Day, terus juga waktu itu ada ulang tahun Tobey Maguire, ulang tahun Tom Holland. Orang mikir kayaknya di tanggal-tanggal ini deh, di antara tanggal-tanggal itu deh. Ternyata nggak juga. Jadi ketika Spider-Man ini pengen merilis trailernya di tanggal 23 Agustus ya di waktu US. Mereka ini butuh satu pemantik untuk Spider-Man No Way Home ini dapat exposure lagi di dunia medsos, dan itu melalui kebocoran yang saya rasa disengaja di hari Senin pagi ya kemarin itu waktu Indonesia Barat. Jadi kalau saya melihat trailernya, meskipun endingnya Dr. Octopus itu tidak terkejut lagi karena saya udah nonton bocorannya kemarin, tapi saya cukup puas karena saya pada akhirnya merasa lega melihat confirmnya multiverse yang akan diangkat sebagai plot cerita di Spider-Man No Way Home ini. Karena sebelumnya kan masih simpang siur nih. Bener nggak nih bakal multiverse yang diangkat nih? Ini jangan-jangan Alfred Molina di-cast lagi, Jamie Foxx di-cast lagi jadi karakter yang beda nih. Bukan jadi Doc Ock sama Electro nih. Tapi ternyata bener-bener impian fans itu untuk melihat villain klasik dari film-film Spider-Man era 2000-an dari Tobey Maguire sampai Andrew Garfield itu kembali lagi. Dan itu benar-benar satu hal yang benar-benar memuaskan saya selaku fans Spider-Man sejak lama gitu. Jadi bukan cuma saya, tapi pasti banyak orang-orang di seluruh dunia yang sedang men-celebrate ini hari ini. Jadi saya cukup puas sih. Jadi Mas Dian, jadi bukannya baru kemarin malam di render ya? Wah ini kurang nih special effect kita render nih. Waduh bocor lagi nih, enggak ya? Enggak. Bukan tim di situ saya. Nggak mungkin ya. Nah kalau dari Mas Albi gimana Mas Albi melihat dari trailer nih? Oke, kalau pertama kali lihat itu kan memang tadi pagi gitu ya, dan emang nggak sengaja lagi scrolling Instagram, terus lihat di Sony Pictures sama di Marvel Studios tuh tiba-tiba rilis gitu kan. Tapi ketika udah nonton selesai dan ngelihat apa aja yang kita rasain di satu hari sebelumnya, ini ngerasa bener kayak Mas Dian dan juga Mas Bram tadi. Ini kok kayaknya S3 marketingnya Marvel Studio gitu ya buat nge-launching teaser trailer, karena ini kan masih teaser trailer karena jadi belum trailer utuh gitu ya. Jadi sensasi yang didapatkan ketika nonton tayangan tersebut itu campur aduk. Pertama lega, mungkin sama kayak Mas Dian tadi, karena konsep multiverse akhirnya dikonfirmasi di teaser trailer tersebut. Tetapi kalau yang efek keduanya adalah belum puas, karena seperti yang kita tahu, di beberapa kali trailer ataupun teaser trailer yang pernah dimunculin sama Marvel Studio itu tidak terlalu akurat dengan trailer berikutnya ataupun dengan movie-nya gitu kan. Betul. Ya udah berapa kali kita udah kenyang ditipu gitu ya, istilah ditipu di awal sama Marvel Studio gitu. Tapi satu hal yaitu tadi, konsep multiverse sudah dikonfirmasi oleh Marvel Studio, dan kita jadi bakalan kayak, wah, teori-teori yang sebelumnya muncul bisa terus disalurkan lagi nih gitu kan. Walaupun di trailer tersebut tuh belum muncul Spider-Man dari dua film karya, yang satunya kan John Watts karya Sam Raimi ya kan, sama yang satu lagi yang Andrew Garfield gitu. Tinggal itu aja nih konfirmasi. Tapi ada beberapa catatan sih yang tadi muncul. Ya mungkin ya musuh-musuhnya kan ada Dr. Ock, lalu ada Green Goblin gitu ya, walaupun tidak muncul secara fisik, tapi dari pumpkin bomb-nya sama dari suara tawanya gitu kan mengindikasikan wah ini dari Spider-Man Sam Raimi. Terus ada kilatan-kilatan elektro, dan nggak tahu deh ada gumpalan-gumpalan kayak pasir, itu kira-kira Sandman apa bukan, itu juga masih misteri. Dan tadi juga sempat chat-chatan sama Mas Bram ya kan, sebelum rame di media sosial tuh sempat ngelihat kayak siluetnya Matt Murdock gitu. Karena kan sebelumnya dibilang kalau bakalan ada Daredevil gabung sama MCU, tapi belum dikonfirmasi bagaimana masuknya, bagaimana ceritanya. Tetapi ketika ngelihat dari setelan bajunya, pas ngegebrak berkas-berkas gitu, bro, wah ini Matt Murdock nih kayaknya gitu. Cuman ya kita belum tahu
Apalagi Matt Murdock itu kan kerjanya pengacara, dan pengacara yang kerjanya di kepolisian yang bisa bantu-bantu orang-orang pelaku tindak kriminal yang kekurangan dana gitu ya. Ya mungkin aja itu bisa terjadi. Jadi kita masih penasaran dan masih menunggu apa aja yang bakal muncul di sana. Tetapi kayaknya nih arahnya bakalan ada Sinister Six dan juga beberapa adaptasi dari komik kayak misalnya Doctor Strange pas mau menghapus ingatan orang-orang, itu mirip banget sama adaptasi komik, tetapi pelaku yang menghilangkan ingatannya itu bukan Doctor Strange tapi Mephisto. Itu dilakukan sama Peter Parker karena Tante May itu terbunuh dan dia pengen semuanya balik ke awal. Kira-kira gitu sih awal mula ataupun sensasi yang didapetin dari teaser trailer yang tadi pagi muncul. Nah, ini terjawab sudah kenapa belakang Mas Albi itu merah, karena Mephisto itu pasti. Nah, itu teori ini menguatkan ini. Oke. Nah, Mas Nanda gimana, Mas Nanda? Menurut Mas Nanda? Ya tadi udah disampaikan semua kayaknya, termasuk soal teori Mephisto itu ya. Nah, cuma memang secara keseluruhan menurut saya itu mungkin karena pertama trailernya bocor, kedua sekalian marketing mungkin kan ya, karena nggak mungkin juga sehari jadi tuh edit-editannya kan, sementara video yang bocor itu belum tanpa efek kan. Jadi menurut saya pribadi memang marketing yang bagus dari Marvel sekali lagi sih memang. Cuma balik lagi soal teori-teori mungkin tetap belum berani membahas detail itu karena pertama masih official teaser dan belum jadi official trailer, karena memang bisa Marvel pasti ada ngedit lagi kan, ditambah kan sempat ada reshoot kan. Jadi mungkin akan ada perubahan. Cuma seenggaknya dari trailer yang muncul saya udah lega, villain-villainnya sudah dikonfirmasi, dan yang kedua itu terkait multiverse itu. Karena memang awalnya kan soal villain-villain kan ada yang bilang ini soal Sinister Six, soal apa, tapi ternyata setidaknya dikonfirmasi sudah ada 3 yang kita lihat dalam trailer itu kan. Dr. Octopus, terus abis itu Electro, sama yang terakhir Green Goblin, meskipun belum ada fisiknya. Cuma kalau mendengar dari suaranya, ketawanya itu sangat Willem Dafoe banget ya, sangat kayak dari Sam Raimi. Jadi hype-nya lebih ke situ sih. Oke. Jadi hype-nya itu lebih ke musuh-musuhnya ya, dalam arti sudah ya. dikonfirmasikan. Sudah ya. dikonfirmasi. Nah, kalau Mas Al gimana, Mas Al? Melihat dari teaser ini, reaksinya gimana, Mas? Kalau dari saya sih lebih ke arah ini ya, nostalgia ya. Nostalgia dari film trilogi yang pertama ya, dari Sam Raimi sih kalau menurut saya sih. Jadi kan balik lagi ke sebelumnya ke yang di Far From Home ya, yang kedua. Di Far From Home ini kan saya tuh ngerasa kayak kurang gitu loh di Far From Home ini. Kecuali di bagian-bagian akhirnya waktu Mysterio-nya nge-reveal si Spider-Man ini adalah Peter Parker gitu. Itu baru kayak konfliknya tuh jadi naik gitu. Jadi yang di waktu teasernya ini keluar gitu, jadi ngerasa kayak wah, ini bakal jadi konflik yang cukup runyam ini kalau menurut saya nih, kayak gitu. Terus tambah lagi muncul si karakter si villain yang udah lama itu yang memang saya dari awal tuh susah move on dari Spider-Man-nya si Sam Raimi nih gitu. Jadi waktu tahu ada Green Goblin, biarpun saya nggak tahu nih Green Goblin ini bakal diperanin sama Willem Dafoe atau enggak. Takutnya saya malah diperanin sama siapa yang di versinya yang kedua itu James Franco. Ya namanya? James Franco yang anaknya dari Australia. Yang di versi TSM ya. Yang Danny Hunt. Henry Cavill. Iya. Takutnya sih yang itu malah kena prank gitu. Tapi at least dari saya sih jiwa nostalgianya saya tuh kayak keluar gitu, kayak mengenang masa-masa saya waktu kecil waktu nonton si Spider-Man ini gitu sih. Nah, saya sih kayak gitu. Oke. Nah, kembali ke Mas Bram nih, Mas Bram. Dalam trailer ini, Mas Bram ada mendapatkan sesuatu nggak istilahnya yang Mas Bram notice yang menarik nih, perintilan-perintilan kecil? Kalau saya sih highlight ini sih, Mas. Saya pengen tahu baju Spider-Man versi hitamnya lah.
Kalau kita bicara soal versi Black Suite itu kan kita pasti ingat versi Tobey Maguire di Spider-Man 3 kan, di 2006-2007 lah itu. Nah, sekarang apakah sama? Sedangkan kalau kita lihat kan kalau versi Tobey Maguire itu kan lebih lebih keras, shape-nya juga lebih tajam kayaknya ya. Jaringnya pun timbul gitu loh daripada si versi Andrew Garfield atau si Tom Holland. Nah, saya pengen tahu seperti apa. Karena kalau sekilas kita lihat di teasernya itu ada garis emas. Apakah ini nanti akan menjadi highlight juga pada bajunya? Kalau kita ingat di original suite-nya dari versi Tom Holland kan merah, biru, dan ada garis hitam. Nah, posisi emas itu akan di mana? Akan itu sih yang menjadi ketertarikan saya, mengingat kalau kita juga pernah bahas biasanya Marvel itu akan berhenti pada tiga filmnya. Nah, ini kan bisa kita bilang film ketiga dari Spider-Man dengan si kostum emasnya itulah yang salah satu yang tunggu. Terus kemudian poin kedua, villain yang lain sih. Apakah nanti memang Sinister Six akan berkumpul semuanya? Apakah kemudian seperti yang kata Albi tadi ada kayak ledakan atau pusaran pasir tadi, Sandman akan muncul, atau misalkan nanti Electro yang seperti apa yang akan muncul? Itu sih highlight yang membuat saya lebih penasaran nanti akan jadi gimana gitu, Mas. Jadi dari Sinister Six-nya kan kita masih penasaran ya, ini mau dibawa ke siapa aja nih, nanti kru-krunya apakah, kan kalau di sini kan kita lihat kan kemungkinan apakah ada Sandman, apakah Electro, apakah Doc Ock, terus nggak tahu nih apakah Vulture nanti suatu saat ini istilahnya dipanggil lagi, atau mungkin Scorpion atau Green Goblin nih istilahnya kan yang masuk, atau atau bahkan ada yang bilang itu ada lizard. Nah, itu kan yang katanya itu di belakangnya si Tom Holland itu ya. Nggak tahu itu lizard apa cicak atau apa. Masih nggak tahu itu. Masih belum jelas tuh ya. Atau jangan-jangan ini Mas, Sinister Six-nya nanti bridging ke Sony Picture Universe of Marvel karakter, kan kita nggak tahu juga. Nah, itu dia menarik tuh Mas ya. Jadi Mas lihatnya di situ ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau untuk poin menarik dari trailer ya, kalau dari saya sih, saya tuh dulu waktu pas Project Spider-Man 3 ini, belum ada judul No Way Home ya, diumumkan itu salah satu cast besar yang akhirnya masuk itu kan, karakter besar yang masuk itu adalah Doctor Strange. Sebelum diumumkannya ada si Jamie Foxx, Alfred Molina, dan lain-lain. Itu saya satu hal yang paling penasaran, apa peran Doctor Strange di film ketiga Spider-Man ini gitu. Mengingat kan dunia sihir sama dunia Spider-Man itu cukup jauh gitu. Jadi ketika fase 4 ini sudah dimulai dengan cukup heboh gitu, dengan WandaVision yang berlanjut pada akhirnya ke Loki yang confirm terjadinya sebuah timeline bercabang yang pada akhirnya melahirkan multiverse pertama kalinya di dunia MCU. Jadi di sini saya cukup kaget melihat bahwasanya kekacauan multiverse itu juga si Doctor Strange punya peran di situ. Saya nggak nyangka, mungkin orang mikir Doctor Strange itu waktu habis Loki, wah, si Doctor Strange ini mesti ngeberesin semua kekacauan timeline ini nih. Tapi ternyata dia juga ikut turut mengacaukan apa yang terjadi gitu dengan sebuah spell mantra yang itu dilarang oleh Wong, tapi dianya bandel. Seperti halnya di film pertama dia kan, dia cukup bandel gitu menggunakan kekuatan-kekuatan sihir yang seperti terlarang, tapi dia tetap menggunakan gitu. Dan ternyata ketika dia gunakan itu, pada akhirnya melahirkan kekacauan multiverse yang sesungguhnya gitu, yang membuat dunia itu menjadi kacau balau, dan akhirnya masuklah villain-villain yang meskipun nanti mungkin kita bisa bahas ini lebih lanjut, tapi itu yang menjadi hal menarik bagi saya sih di trailer ini, ternyata Doctor Strange punya peran atas kekacauan yang terjadi gitu. Itu cukup menarik buat saya. Kita kira kan mungkin Doctor Strange ini bakal jadi hero penyelamatkan multiverse yang pecah ini, timeline yang bercabang ini. Ternyata dia juga ikut berkontribusi mengacaukan. Tapi ini yang saya bingung nih, kok istilahnya Doctor Strange yang saya nggak tahu apakah di situ dia udah jadi Supreme apa belum ya, dalam arti. Tapi kok istilahnya kok bisa konsentrasinya bisa kacau oleh anak remaja yang bawel. Kan itu kan gara-gara istilahnya ini gara-gara si Peter bawel. Kalau saya sih nggak menganggap itu mantra dia kacau karena dia gangguin Peter, tapi mungkin satu, menurut saya itu sebuah ilmu sihir yang terlarang ya. Si Wong udah ngelarang. Dan mungkin ini berkaitan sama dengan
waktu di mana Sylvie ngebunuh si He Who Remains gitu. Entah sama atau enggak, yang jelas timeline itu sedang kacau, sedang bercabang, dan si Dr. Strange ini men-spellkan sebuah mantra yang di mana ini adalah mantra yang berbahaya, yang mungkin pada akhirnya hal ini bertuburukan dan akhirnya mengacaukan dunia itu sendiri gitu. Jadi menurut saya sih bukan karena dikacaukan Peter ya, versi saya sih gitu. Saya nggak terlalu yakin soal teori yang itu soalnya. Oke. Jadi istilahnya jangan-jangan ini cuman supaya kita mengalihkan perhatian. Oh, ini gara-gara si Dr. Strange nih, gara-gara Peter ngoceh banyak terus jadi akhirnya kacau. Padahal ini mungkin aja apakah ini tadi itu teorinya apakah karena Sylvie ataukah karena mungkin aja memang Dr. Strange ini tanda kutip ini sengaja, istilahnya Dr. Strange yang sengaja nih mungkin. Oke. Nah, menarik. Nah, kalau ya bisa jadi juga sih. Nah, dari Mas Nanda gimana Mas Nanda melihat ini? Yang ada, maksud saya, apakah ada perintilan-perintilan kecil yang menarik ya kalau untuk Mas Nanda sendiri? Waktu pertama nonton, ini saya senangnya karena udah mengkonfirmasi karena kemunculan dari pengenalan multiverse kan ya, karena waktu itu benar kata Mas Dian, begitu diperkenalkan Dr. Strange, itu karena memang sudah banyak orang yang mau Dr. Strange ini muncul, mengingat waktu itu di tahun 2018 atau sebelum rilisnya No Way Home itu Steve Ditko yang co-creator dari Spider-Man dan juga Stephen Strange itu kan meninggal dunia. Jadi banyak berharap Spider-Man dan Dr. Strange bisa gabung satu film, dan konfirmasi. Saya mengira itu cuma sekedar semacam fan service saja gitu loh, karena seenggaknya at least juga saya sedikit teorik, sedikit khawatir itu spell yang diminta oleh Peter Parker ini adalah membuat semua orang yang tahu bahwa dia Spider-Man itu lupa. Nah, apakah itu termasuk Dr. Strange itu sendiri bakal lupa atau bagaimana? Saya nggak tahu tuh. Soalnya Spider-Man kan identitinya sudah kebongkar kan ya. Nah, sementara intinya sama seperti Captain America, seperti Iron Man, itu orang-orang udah tahu siapa dia. Cuma yang membedakan adalah kalau Iron Man ini meskipun ketahuan, dia tetap bisa melindungi diri sendiri, gitu loh. Untuk dari villain-villainnya, sama juga seperti Captain America. Nah, sementara Peter Spider-Man itu Tobey Maguire, terus Andrew Garfield sampai Tom Holland pun Peter Parker ini orang yang bisa dibilang sederhana gitu loh. Dia kekuatannya ya kepintarannya, dan dari seluruh filmnya Spider-Man itu kan memang dia lebih kuat ya, kurang lebih kuat daripada Spider-Man itu sendiri. Jadi memang saya tuh fokusnya ke situ, bagaimana Spider-Man ini menghandle dirinya sendiri di saat yang lainnya tuh lupa kalau dia tuh Spider-Man gitu. Saya khawatir termasuk Dr. Strange juga lupa. Gitu sih. Kalau Dr. Strange lupa gimana tuh akhirnya itu ya? Nah, pas otomatis harus perkenalan lagi kalau dia Spider-Man. Terus Avenger lupa semuanya kan ya? Kan otomatis kan kalau misalnya melupakan semua kan ya seluruh Avenger timnya itu kan pasti kan otomatis lupa dong ya. Jadi dia menjadi superhero baru lagi. Iya, dan mungkin ini memang caranya dari si Marvel memindahkan Spider-Man ke Sony gitu kan ya. Dan terkait soal Sinister Six, mungkin ini kesempatan untuk Sony untuk membuat film yang benar-benar bagus gitu loh, mengingat villain-villainnya sudah ada, dimulai dari sebelumnya sudah muncul Mysterio, Vulture dan juga Scorpio. Jadi secara kalau di total Sinister Six udah lengkap gitu. Cuma ntar bagaimana Sony membuat filmnya patut ditunggu sih. Nah, Mas Albi, ada teori nggak Mas Albi? Kalau teori sih belum begitu jauh ya. Cuman kalau dari teaser trailer yang tadi muncul emang ada beberapa yang dinotis sih. Kayak misalnya kita lihat kan ada sambaran-sambaran kilatan-kilatan yang diduga elektro, itu juga kayaknya warnanya beda ya. Kalau yang di filmnya Mark Webb yang biru, zamannya Andrew Garfield itu kan kilatannya biru. Nah, kalau itu kuning, jadi lebih ke komik akurat gitu kan. Terus yang kedua, tadi nggak jauh juga sama Mas Dian, lebih kena di bagian ketika Peter Parker itu bertemu dokter dan lagi nyobain mantra yang bikin orang lupa. Nah, setelah
semuanya selesai itu kan Peter Parker tuh bertanya apa yang barusan terjadi gitu. Itu jadi pertanyaan buat saya, apakah momentum itu bertepatan sama Sylvie pas ngebunuh He Who Remains, atau kalau di komik namanya Immortus gitu ya. He Who Remains, atau sebaliknya He Who Remains itu kan ngerasain ada sesuatu yang berbeda, ada multiverse yang terbelah sebelum dia dibunuh. Nah, apakah itu terjadi karena Doctor Strange? Jadi siapa yang lebih dulu atau secara bersamaan terjadi gitu. Karena kan mungkin itu yang dirasain sama Peter Parker lewat Peter Tingle-nya itu sesuatu yang terjadi, tapi belum ketahuan apakah itu sesuatu yang sudah dilakukan sama si Doctor Strange pada saat selesai melakukan mangkat, atau pada saat momen Loki dan juga He Who Remains sendiri kayak gitu. Dan kalau misalnya berkaca dari film animasi Spider-Man Into Spider-Verse, ketika ada multiverse berhenti dia bergerak gitu, karena mungkin pada saat selesai melakukan mantra itu selesai Doctor Strange, Peter Parker mungkin ngerasain Peter Tingle atau Spider Strange yang terus-terusan bereaksi ya, makanya dia jadi bertanya-tanya apa yang baru terjadi. Yang kedua, lalu yang ketiga ya yang bikin penasaran adalah selain superhero yang bakal muncul, film Marvel juga bikin kita penasaran soal siapa villain-villain yang bakal muncul. Kalaupun kita mau bahas Sinister Six, berarti ini Sinister Six yang akan tercipta berarti daripada villain-villain yang muncul dari antar universe gitu kan, bukan dari universe yang sama. Nah, mungkin ini konsep yang akan diadaptasi oleh MCU sendiri. Nah, bukan hal yang tidak mungkin ini nantinya karena Spider-Man ini masih milik Sony Pictures akan melakukan regenerasi di filmnya sendiri, akan ada multiverse di filmnya. Jadi bukan hal yang nggak mungkin ketika nanti Spider-Man bakal ketemu Venom, ketemu Carnage dan lain-lain. Itu sih yang paling ngena, tapi sekaligus jadi pernyataan di pikiran, kira-kira ini arahnya bakal seperti apa dan apakah akan seperti itu kayak gitu. Kira-kira gitu Mas Setiawan. Oke, menarik. Nah, kalau dari Mas Al sendiri ada kira-kira ini ada sesuatu yang menarik ya untuk Mas Al perhatikan nih? Kalau menarik sih mungkin sama kayak orang-orang pada umumnya ya. Kalau orang-orang mungkin sebelumnya semua udah pada cerita villain-villainnya ini. Saya sih sendiri sih berharap hero-nya nih yang datang nih. Jadi ada Spider-Man di sebelumnya kayak Tobey Maguire sama Andrew Garfield bisa ikut nimbrung di sini. Itu yang pengen saya lihat sih sebenarnya. Entah itu sebagai hero yang bakal ngalahin si villain-villain ini, ataupun nantinya juga punya cerita yang juga mendukung si filmnya. Itu pengen aja lihat dua hero ini. Kan sudah lama banget nggak lihat. Tobey Maguire juga nggak jarang banget main filmnya juga, kan film terakhir tuh tahun berapa itu, jadi pengen banget lihat mereka gitu. Terus apakah konsepnya itu bakal kayak film ini yang animasinya itu loh, animasi Spider-Man yang Into the Spider-Verse itu, apakah akan seperti itu sih kalau dari saya. Soalnya dari teasernya yang tadi barusan rilis itu kayak belum ada muncul nih dua orang ini gitu. Mungkin perlu di pause per frame kali, pause per detik kali. Ini ada teori nih Mas, katanya itu mukanya diganti tuh, yang pas si Tom Holland lagi ngelihat itu sama ada wanita yang di dalam mobil tuh, bajunya itu kok sama kayak baju mobilnya si Maguire pas lagi nonton si Mary Jane. Bajunya, warna bajunya, jasnya sama tuh. Jangan-jangan nih Marvel tukang ganti kepala nih istilahnya. Kan seperti tadi Mas Albi bilang kan, kadang-kadang itu apa yang kita lihat itu jangan dipercaya gitu di Marvel gitu. Karena kan pas yang Doc Ock bilang itu hello Peter, loh si Doc Ock kan nggak pernah lihat si Tom Holland, Peter Parkernya Tom Holland. Jadi kan kalau menurut saya itu jangan-jangan itu kepalanya diganti tuh ya. Gimana Mas? Oh bisa nanti perlu dicek lagi deh, saya cek lagi menit keberapa itu. Terlalu halus sih. Tapi benar sih Mas, kata Mas Al bilang itu emang semua orang ini menunggu nih Spider-Man versi lainnya ya. Nah kalau menurut Mas Al sendiri nih, saya kembali lagi nih, perlu nggak dimunculkan di trailer berikutnya? Wah, lebih
kalau bisa sih ini aja apa kayak clue aja, jangan muncul jedeng gitu. Jadi biar penonton tuh punya terkejut sendiri waktu nonton filmnya gitu. Lebih ada surprise-nya. Jadi lebih ya clue aja deh gitu. Kayak yang tadi yang wajahnya diganti terus apa bajunya tetap sama, itu juga boleh sih. Juga boleh sih cara-cara kayak gitu. Oke. Nah, kalau Mas Al kan mengenai Spider-Man lainnya, tapi saya rasa nih Mas Dian sama Mas Bram nih setujunya ini si Gwen ya, si Emma Batu ya. Gimana? Perlu nggak dalam arti istilahnya love interest dari masing-masing kayak si Garfield dimunculkan lagi, terus Maguire dimunculkan lagi walaupun hanya sesaat. Perlu nggak di dalam film ini? Kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Perlu banget kalau menurut saya, Mas. Jadi ini akan menjadi gongnya sih menurut saya, dan saya sepakat dengan Mas Al ketika ini nanti muncul misalkan teaser yang kedua gitu, nggak perlu dimunculin secara jelas, biarkan itu menjadi apa ya, kejutan di film. Jangan sampai kita seperti biasa berekspektasi terlalu tinggi, nanti tiba-tiba nonton filmnya kecewa gitu loh. Jadi lebih baik mereka memang disimpan aja. Even misalkan better sih memunculkan kalau misal ada nih Emma Stone sama Kristen Dunst mungkin di sana ada, itu dimunculin aja dulu, nggak apa-apa di trailer lah, oke. Jadi kita bisa ngandai-ngandai dikit, ngayal-ngayal lagi gitu. Oh, nanti bakal ada Andrew, ada Tobey Maguire, oke gitu. Tapi untuk mereka kayaknya better nanti aja sih. Dan love interest menurut saya seru, asal menurut saya mungkin dibikin sama kali ya. Karena kan kalau kita bilang tren di film 2000-an, 2010 itu kan cukup berbeda ya. Kita lihat Mary Jane itu cukup lemah di dalam film Spider-Man 1, 2, dan 3. Mungkin itu mengikuti bagaimana tren seorang pasangan superhero itu belum strong girl power tuh belum menjadi isu yang kuat. Sedangkan di 2010 siapa Gwen Stacy itu sangat kuat, pintar, dia benar-benar backup sampai akhirnya dia meninggal kan karena dia bantu Peter kan. Nah, itu mungkin nanti bisa disamakan bagaimana kemudian karakter dari pasangan-pasangan si Spidey ini gitu. Oke. Jadi tetap kekeh ya, tetap harus ada lah minimal itu si Emma Batu ya, Mas Ton ya. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau saya sih meskipun saya cinta mati sama Gwen Stacy ya, saya kurang setuju kalau mereka ini dihadirkan lagi gitu untuk di film No Way Home ya, karena nanti plotnya bakal terlalu banyak gitu yang diangkat, karena kita kan tetap bagaimanapun juga harus tetap berfokus pada si Peter Parker versi Tom Holland ini dibandingkan dengan fan service nostalgia mereka gitu. Meskipun kita selaku fans sejak lama pasti ngarep hal itu, kita fair-fairan aja gitu. Jadi kalau saya sih ngelihat juga di sini ada potensi. Saya tadi udah ngobrol ya tentang Zendaya ini karakternya semakin dikuatkan gitu. Gimana dia adalah orang yang paling setia dengan si Peter Parker ini yang ada di samping dia, bahkan yang waktu pas sedang kumpul rame-rame dia sedang dihujat tuh Zendaya ada di sampingnya si Peter Parker gitu. Jadi saya rasa untuk love interest-nya si Mary Jane dan juga Gwen Stacy saya kira nggak dulu deh. Tapi kalau untuk yang tadi tuh mengenai Spider-Man yang tadi disinggung oleh Mas Al, apakah sebaiknya ada di trailer atau enggak, sebetulnya saya sih 50-50. Boleh ya, boleh enggak, terserah gitu. Tapi karena Mas Al sama Mas Bram udah ngejawab sebaiknya enggak, saya di tim yang iya deh. Di tim yang dimunculin di official trailer buat apa? Sebagai media promo gila-gilaan gitu. Untuk sebagai hype-nya tuh udah dibangun dari saat nanti full trailernya dirilis. Itu kebayang nggak nanti ketika akun Marvel Studios kan biasa suka bikin poster tuh. Poster karakter kayak Black Widow aja kan ada poster si Yelena, Taskmaster. Kebayang nggak kalau di poster itu ada poster seorang Tobey Maguire, poster Andrew Garfield sendiri. Wah, itu kan pasti gila banget. Parah, hype-nya bakal gila-gilaan banget. Dan mungkin ada poster Spider-Man bertiga. Dan itu nanti bakal menjadi sebuah exposure besar terhadap film Spider-Man No Way Home ini yang mungkin meskipun di tengah pandemi ini, tapi bisa memiliki hype yang sangat besar. Mungkin bisa setara dengan Endgame. Kalau dulu saya bilang bisa melebihi Endgame, kayaknya agak sulit karena di situasi dunia belum benar-benar pulih ya. Tapi mungkin hype-nya bisa setara dengan Endgame, saya rasa bisa dicapai dengan menghadirkan
sudah dibuka dengan jelas gitu kalau Toby dan Andrew ada di sini. Saya karena biar kontra aja gitu. Jadi saya milih tim yang dihadirkan. Oke. Nah, nggak takut kalau ternyata itu Toby istilahnya atau si Andrew itu cuma 5 menit aja muncul. Cuma sebagai penyelamat doang. Tiba-tiba. Gimana, Mas? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Tapi kan karena soalnya ya kita udah cukup lah dengan mereka yang dulu dan kita tahu fokus Sony dan Marvel Studios sekarang di Peter Parker Tom Holland gitu. Tapi ketika mereka udah datang tuh ya bahagia lah pokoknya. Udah cukup. Penantian yang udah lama ya. Nah, oke. Mas Nanda, kalau dari Mas Nanda sendiri nih, kalau dari beberapa komik yang Mas Nanda baca nih, kurang lebih nih kira-kira nih Marvel bisa membidik apa nih? Maksudnya mengambil dalam arti unsur-unsur dari komik yang mana, arahnya kemana, bisa ketebak kan nih? Atau bisa keraba kan kurang lebih? Soalnya kan Kevin Feige kan biasanya itu ngambil tapi dirubah, istilahnya gitu ya biasanya ya. Mereka itu ngambil unsurnya untuk fan service pada komiknya tapi dirubah. Nah, kalau menurut Mas gimana, Mas? Oke, kalau dari trailer yang dilihat kemarin tuh ada 2 unsur komik sih. Pertama itu soal personal dari Sinister Six itu menurut saya udah lengkap. Pertama saya bahas soal tadi yang ngelanjutin apa kata Mas Albi tadi. Memang di versi komik itu memang ada cerita di mana Peter Parker itu, saya lupa karena si bibinya terbunuh atau seingat saya tuh kalau nggak salah karakter identitasnya terbongkar dan itu menyebabkan karena terbongkar orang-orang yang dicintai sama Peter Parker itu jadi sasaran. Nah itu kalau lihat dari trailernya kayaknya plotnya itu sama gitu, sehingga akhirnya dia minta tolong. Cuma bedanya kali ini dia minta tolong ke Dr. Strange, sementara di komik dia minta tolong ke Mephisto. Yakin itu Dr. Strange, yakin. Waduh, bisa aja tuh. Saya ada tulisannya tuh Devil in Disguise. Nah itu dia. Lagi tuh. Nah, cuma yang membedakan adalah karena Mephisto itu dia meminta istilahnya imbalannya itu berupa perceraian Mary Jane dengan Peter Parker tidak pernah menikah. Nah, di sini kayaknya digantiin jadi Dr. Strange itu. Tapi intinya sama, dia meminta semua orang itu lupa kalau dia itu Spider-Man. Justru itu saya khawatir takutnya Dr. Strange juga lupa. Jadi mulai lagi. Sinister Six ini menurut saya udah dari personalnya mirip banget dari komik saya memang sih. Karena Sinister Six ini karakternya selalu berubah-berubah, bahkan dalam video game pun juga berubah-berubah. Nah, tapi untuk paling mirip dengan originalnya ini paling sesuai sih memang, karena sudah ada si Scorpio, terus habis sudah ada si Vulture. Kemarin sudah ada Mysterio, sekarang ditambah lagi 3. Dan saya cukup senang sih karena sudah mengkonfirmasi kalau misalnya si Green Goblin ini muncul lewat granatnya, dan saya berharap tuh dari Spider-Man Sam Raimi ya, saya harap musuhnya itu. Oke. Jadi ini cukup menarik nih. Soalnya Nah, itu saja sama soal Sinister Six itu sih. Cukup menarik sih. Soalnya kita kan masih meraba-raba lah seperti hal yang kita tahu itu. Marvel itu paling pinter itu istilahnya tadi itu ngambil comot terus dirubah jadi istilahnya, dan membuat para fans ini berteori real ya. Jadi istilahnya ya ini kayaknya udah mulai nih. Oke nih, kan tadi kita udah banyak nih melihat segala sesuatu nih yang sudah kita lihat dan kita tonton, dan pasti itu yang kita harapkan nih. Tapi saya masih agak bingung nih dalam arti kan sempat kata-kata ini sangat berbahaya bila kamu ini hidup dalam 2 dunia nih. Nah itu kalau kalian ini nangkapnya apa nih? 2 dunianya apa nih? Apakah dunia superhero non superhero atau istilah dunia apa nih? Ada yang sempat notice gak yang itu dan sempat bertanya-tanya ini sebenarnya maksud dari perkataan itu apa nih? Kalau Mas Nanda gimana, Mas Nanda? Kayaknya ini secara kiasan dan secara harfiah sih kayaknya sih, karena mungkin si quote dari pernah udah dikasih tahu tuh dari Spider-Man Sam Raimi, quote dari Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Jadi mungkin juga menggambarkan dari dunianya Peter Parker yang memang
dia itu superhero, tapi dia juga menjaga identitasnya kan. Jadi mungkin ini dibahas juga oleh Dr. Strange. Tapi di satu sisi mungkin ini juga membahas teori kalau misalnya dia pernah hidup di universe lain gitu. Jadi antara dia menyinggung soal universe Sony atau mungkin menyinggung Spider-Man yang lain, kita nggak tahu sih, karena memang Dr. Strange kan memang keahliannya kan menjaga multiverse, jadi mungkin aja si Dr. Strange sudah tahu ada Spider-Man yang lain, cuma saya nggak berani sampai spekulasi jauh itu sih. Nah, Mas Albi, ini kan tadi kita barusan ngomong ke Mas Nanda, ini kan sempat ada kata-kata bahwa nampak kamu ini berbahaya hidup di dalam dua dunia nih, dalam arti ya. Nah, itu Mas Albi ini nangkepnya apa nih? Nangkepnya ya, teorinya sih bukan ke teorinya. Oke, kayaknya sih saya nggak jauh-jauh ya. Kan kalau misalnya mungkin beberapa menganggap hidup di dua dunia itu bisa jadi dia menjalani kehidupan di dunia timeline-nya dia atau di universe lain. Nah, tapi yang mungkin saya itu adalah yang sederhana sih, kayak dua dunia itu maksudnya kalau misalnya kita mau dikasih juga ditambahin sama Mas Nanda, kalau memang secara tujuan film ini akhirnya akan seperti apa belum ketebak, tapi ini bisa diambil dari beberapa adaptasi komik, karena bedanya kalau misalnya Peter Parker di MCU ini dia dibocorkan identitasnya sama Mysterio, sedangkan kalau di komik itu Peter Parker dia mengakui dirinya sendiri sebagai Spider-Man, dan itu diakui sama dia ketika di Civil War, di komik Civil War. Nah, mungkin arah jalan ceritanya yang hanya dia dan juga keluarga ataupun orang-orang yang dicintai, lalu akhirnya dibikin kesepakatan dengan Mephisto, dan ya salah satu konsekuensinya adalah semua yang pernah terjadi sama dia di masa sebelumnya itu akan terlupa. Nah, tapi kalau misalnya tadi ada yang bertanya-tanya soal kira-kira Dokter Strange bakal lupa juga nggak sih gitu. Kalau saya berpikir kayaknya Dokter Strange nggak akan lupa, karena peran Dokter Strange di sini mungkin akan sama seperti Mephisto, dia punya peran ataupun punya kekuatan, apalagi Dokter Strange itu punya kekuatan sihir ya, jadi mungkin dia bisa flashback atau bisa datang ke universe lain, apalagi film Multiverse of Madness itu masih akan ada di depan, sehingga kemungkinan besar multiverse ini akan tetap eksis di MCU sampai beberapa film-film ke depan, kayak gitu sih. Intinya sih kayak gitu. Jadi ini kemungkinan ke depannya itu mengarah ke multiverse ya, berarti ya masih bisa dijajaki di dalam MCU ini karena masih baru ya. Nggak mungkin 1-2 jadi nggak bakal finish di Spider-Man. Oke. Iya, kemungkinan gitu. Nah, Mas Bram, sebesar apa Mas Bram ekspektasinya untuk film ini nih? Dengan melihat trailer ini, apakah berubah atau makin kecil atau gimana? Lebih turun dibandingkan dengan tahun kemarin. Ketika tahun kemarin kita tahu akan ada isu bahwa Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire akan datang, akan kumpul gitu, itu besar banget. Tapi sejalannya waktu, kemudian kita lihat WandaVision, ngelihat sampai akhirnya di Loki, itu rasanya memang agak turun. Saya merasa bahwa ini cuma akan menjadi jembatan aja, either itu untuk Spider-Man di universe-nya Sony Pictures ataupun di si siapa Doctor Strange itu yang akan Madness di tahun depan. Masih ini mungkin tidak akan terlalu yang wah banget, apalagi ya seperti yang kita udah bicarakan dari awal, Marvel seringkali memang nge-boom di trailer, di tease-nya, tapi ternyata ya mengecewakan. Atau mungkin ya seperti Expendables lah, ketika semua jagoan muncul, semua villain yang hebat muncul, nanti jangan-jangan porsinya kecil, cuman muncul yang remeh gitu, misalkan. Kita nggak tahu juga kan. Buat saya kayak gitu.
Justru kalau terlalu banyak kita malah terlalu beresiko ya dalam arti ya untuk menjadi sesuatu yang wah. Benar, ya. benar. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau saya tetap sih sebenarnya ekspektasi saya tinggi gitu untuk ini menjadi film sesuatu yang wah banget gitu lah untuk menggembarkan dunia MCU fase 4 gitu. Tapi saya sebenarnya cukup mirip gitu dengan apa yang Mas Bram katakan, bahwasanya film ini juga memiliki tujuan untuk bridging dua hal. Yang pertama itu kan yang sudah dipastikan oleh Kevin Feige ini bakal terkoneksi langsung dengan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang otomatis pasti film ini bakal lebih besar lagi harusnya dari Spider-Man No Way Home. Dan yang kedua adalah ini kemungkinan kan kalau secara kontrak antara Marvel Studios dengan Sony itu film solo terakhirnya Spider-Man Tom Holland ya di MCU. Jadi bisa jadi ini ya sebagai perpisahannya dibikin wah dengan segala kekacauan dunia multiverse dan juga villain-villain klasik Spider-Man. Jadi sebagai perpisahan yang untuk ending dari film itu gitu. Jadi itu adalah sebuah bridging yang mungkin nanti juga kalau saya lebih berharapnya, saya juga pernah nulis di satu postingan tentang No Way Home itu, bahwasanya saya lebih berharap nanti ini adalah bridging untuk event yang lebih besar lagi. Jadi saya merasa lebih pengen ada film Spider-Man versus Sinister Six itu bukan di No Way Home ini, tapi di film lain. Yang mungkin bisa jadi SPUMC itu menyambut Spider-Man Tom Holland dengan besar ya melalui film Spider-Man versus Sinister Six. Bisa jadi ini film-film yang hadir di No Way Home ini yang udah kita lihat di trailer itu cuma di tease aja gitu. Mereka nggak sungguh-sungguh pada akhirnya bertarung sampai akhir. Mungkin mereka bakal akhirnya team up ya, itu teori liar saya aja sih. Tapi saya lebih berharap seperti itu. Jadi ada bridging untuk 2 film besar lagi nantinya. Jadi ini bisa bilang ini cuma bridging, istilahnya justru nanti pecahnya itu kemungkinan besar di Doctor Strange kali ya, kita harapkan ya, dalam arti ya. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun ini hanya tanda kutip dibilang hanya bridging aja atau apa, ini pasti kan merupakan satu proyek besar nih, apalagi berhubungan dengan MCU dan berhubungan dengan Sony nih, akan dibawa kemana nih? Apakah nanti kontrakannya akan diperpanjang atau enggak? Nah itu kan kita kan nggak ngerti juga nih, kan belum seperti tahu, itu, belum tahu arahnya kemana, dan istilahnya kan ya tergantung daripada respon daripada dunia nih menyikapi hal yang ini. Tapi apapun itu sih, saya sih berharap sih, benar-benar berharap nih supaya film No Way Home ini bukan hanya sekedar istilahnya tadi itu fan service saja, bukan hanya sekedar bridging yang istilahnya yang cuma bridging yang akhirnya kata Mas Bram itu terlalu banyak musuh, akhirnya itu munculnya cuma sebentar, habis itu awalnya doang galak, pas endingnya itu keoknya ya keok cuman gitu doang, kan sayang banget nih, kan kebiasaannya kan kayak gitu tuh kata Mas Bram ya. Nah itu saya benar-benar berharap nih, dan saya benar-benar berharap nih supaya nih Marvel juga jangan terlalu royal untuk memberikan trailer yang bocoran-bocoran yang benar-benar blak. Jadi kita udah tahu lah istilahnya nonton trailernya udah ngerti ceritanya itu. Semoga sih jangan. Justru saya berharap itu kasih clue-clue dikit-dikit aja sih seperti itu. Nah, Oke, ini terima kasih banyak nih untuk Mas Nanda dari Movie Break, Mas Al dari Movie Strike, Mas Dian dari WV Corner, Mas Bram dari Broadcast Podcast, Mas Albi Pratama nih, saya ngucapin terima kasih nih untuk menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol mengenai perilisan daripada trailer No Way Home nih. Semoga kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di lain waktu ya Mas ya. Amin. Siap. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. See you. Terima kasih Mas Tiawan dan teman-teman lainnya.